Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kakak menghimbau untuk para orang tua untuk selalu mendampingi adik-adik pada saat mengikuti ibadah online hari ini. Nah, untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Yuk kita naikkan pujian ini.
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita naikkan pujian. Terima kasih, kami sudah memuji juga sudah mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi telinga dan juga hati kami supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Ibu Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba perkatakan bisa berkenan di hati-Mu juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom anak-anak yang kasih Tuhan, selamat pagi, bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalian tentunya masih ingat berapa bulan yang lalu kita terus belajar tentang kisah Musa. Bagaimana Musa dipakai Tuhan, dari Musa dari kecil, dari bayi dibuang sampai Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel. Kalau bulan lalu kita belajar ketika ibadah onsite di gereja tentang Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kalian boleh baca, dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Nah,
Kisah tentang di Masa dan Meriba. Kalau kemarin di pasal 16, Tuhan sudah tolong bangsa Israel dengan memberikan apa? Ya, Tuhan memberikan mana dan memberikan burung puyuh sehingga bangsa Israel terpelihara. Nah, pada pasal 17 ini bangsa Israel melanjutkan perjalanannya dari padang gurun Sin sampai berjalan ke tempat persinggahan demi persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ingat, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah bangsa Israel itu di Rafidim. Tetapi anak-anak, di sana tidak ada air. Nah, mulailah bangsa Israel bersungut-sungut lagi, mengomel lagi. Pada ayat 2 kita boleh baca sama-sama. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bangsa Israel tidak ingat anak-anak kalau dulu Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara. Ketika tiba di Rafidim tidak ada air, bangsa Israel marah-marah. Kalau nggak ada air, ternak kami nanti mati, kami semuanya mati, tidak mendapatkan air. Bangsa Israel mulai kehausan. Dia bersungut-sungut ya, ngomel, menggerutu terus. Mengapa Pak Musa itu memimpin kita keluar dari Mesir? Tapi Bapak Musa ingin membunuh kami semuanya, anak-anak kami, ternak kami karena kehausan. Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta beberapa orang tua-tua. Tuhan berpesan kepada Musa untuk berjalan di depan bangsa itu dan membawa para tua-tua Israel. Dan dibawa juga tongkat yang dipakai untuk memukul sungai Nil. Pergilah Musa. Kemudian Musa di depan gunung batu di Horeb, bangsa itu bisa menikmati air. Tuhan perintahkan supaya memukul batu itu dengan tongkat yang dia dipakai untuk memukul sungai Nil. Dari batu itu keluarlah air sehingga bangsa Israel bisa minum, sehingga bangsa Israel tidak merasakan kehausan. Ternak mereka, anak-anak mereka bisa menikmati air dan mereka semuanya tidak kehausan. Ayat 7 coba kita baca sama-sama. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mungkin anak-anak kadangkala kita juga merasa demikian. Ketika masalah sedang terjadi, kita merasa kok seakan-akan Tuhan tidak tolong saya, kok seakan-akan Tuhan tidak memberi saya jalan keluar. Di mana Tuhan? Seringkali mungkin kalian juga tanya, ketika saya dibully teman-teman saya, di mana Tuhan? Nah, anak-anak, dari bangsa Israel ini kita belajar apa yang dilakukan bangsa Israel sudah tepat, berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah kehausan, wah mereka sudah bersungut-sungut, tidak ingat berapa Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Dari pelajaran bangsa Israel ini, ketika Musa menuntun bangsa Israel, kita boleh belajar. Satu, kita harus berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Ketika masalah boleh datang, ketika persoalan yang kalian hadapi mungkin dibully teman, tidak bisa dalam hal pelajaran, jangan kalian bersungut-sungut. Ingat, Tuhan tetap ada. Tuhan tahu apa yang kalian rasakan. Kalian ketika bersedih, ketika senang, ketika
mendapat hadiah, ketika kalah dalam perlombaan, ketika dalam hal apapun, Tuhan ada. Tuhan selalu ada menyertai kalian. Bahkan Tuhan turut merasakan. Jadi dari kisah perjalanan bangsa Israel di Masa dan Meriba ini kita belajar. Harus berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Ingat bahwa Tuhan selalu ada. Dan bahkan Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, asal kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila anak-anak yang masih kecil tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika kalian kelak dewasa, tetap terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang boleh kalian alami, kalian rasakan, ingat, berjalan dengan Tuhan, Tuhan juga menyertai kita. Tuhan turut merasakan, bahkan Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup mengabulkan, Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya anak-anak terus diberkati mengenali perjalanan bangsa Israel bersama Musa, ya, bersama Bapak Musa yang terus Tuhan pakai untuk menuntun bangsa Israel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sama-sama. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar saat pagi hari ini. Kiranya menolong anak-anak kami Tuhan, untuk mereka terus belajar, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Sekalipun mungkin anak-anak juga mungkin dalam menghadapi masalah, mungkin mereka yang sakit, menghadapi sakit penyakit, mereka yang tidak bisa dalam hal pelajaran, sekolah atau apapun Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi yang indah ini kami beribadah bersama-sama meskipun ibadah kami secara online ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi kerinduan doa-doa mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan kiranya mengabulkan, Tuhan kiranya permohonan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan apa yang mereka rindukan Tuhan dengar ya Bapa. Pakai kehidupan anak-anak kami yang masih kecil ini Tuhan Yesus kelak untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Sekalipun mereka masih kecil, mereka boleh terus memuliakan Tuhan, iman mereka boleh dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati anak-anak-Mu semuanya dimanapun mereka berada saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.